Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Naufal, Fitriah Sukmawati, Marcelin, dan Peggy Junianto, dan dengan guru pembimbing Ibu Elviana SE. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 14 tentang pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya, yang pertama ada proses pemanfaatan sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh kantor. Sebelum melakukan proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, yaitu suatu kantor harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memindai untuk digunakan sehingga karyawan yang menggunakan dengan maksimal dan harus memperhatikan karakteristik karyawan. Selanjutnya ada bagian A, mengenal pemanfaatan sarana dan prasarana. Nomor 1, pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yaitu penggunaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan kantor. Menurut Hafiz dalam Susilo 2007, di dalam proses pemanfaatan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, adanya kesesuaian alat yang dipakai dalam bekerja. Yang ketiga, terdapat sarana dan prasarana dalam bekerja. Dan yang terakhir ada karakteristik karyawan. Selanjutnya ada tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Tujuan utama dari proses pemanfaatan sarana dan prasarana kantor adalah dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk kantor dan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi karyawan. Selanjutnya ada pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Pengaturan dan pemanfaatan sarana merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Maka sarana dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada peralatan dan perlengkapan langsung, artinya beberapa peralatan dan perlengkapan yang terlibat dalam proses pekerjaan, misalnya komputer, printer, dan mesin scanner. Dan yang kedua ada peralatan dan perlengkapan tidak langsung, artinya beberapa peralatan yang tidak terlibat dalam proses pekerjaan, misalnya gedung, meja, dan kursi. Selanjutnya ada memahami prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. 1. Prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara umum. Dalam hal ini terdapat 6 kegiatan yang dapat dilakukan di bidang perlengkapan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap membeli peralatan dan perlengkapan kantor, karyawan di bidang pengadaan meminta petunjuk teknis pemakaian kepada toko. Yang kedua, mengkaji dan memahami semua isi petunjuk teknis penggunaan dan mendeskripsikan ulang kepada karyawan. Yang ketiga, menyampaikan isi petunjuk yang telah dideskripsikan. Yang keempat, melatih semua karyawan tersebut untuk mengoperasikan dan merawat. Yang kelima, memotivasi semua karyawan yang telah dilatih. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengawasan pembinaan. Selanjutnya ada prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara khusus dalam bidang peralatan dan perlengkapan kantor. Yang pertama ada komputer. Secara umum, komputer merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya menghitung. Sedangkan dalam bahasa Inggris dapat disebut to compute. Selain itu, komputer juga memiliki fungsi dan manfaat, yaitu yang pertama ada input data, artinya komputer dapat menerima data atau informasi dari sumber luar, kemudian data yang diterima melalui aktivitas keyboard, mouse dari komputer lain. Yang kedua, pengolahan data, artinya berbagai macam data yang masuk ke dalam komputer akan diolah dan menghasilkan informasi. Yang ketiga ada data storage, fungsinya adalah tempat untuk menyimpan informasi.
Dan yang terakhir ada data output, artinya data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan. Di sini juga ada telepon. Telepon juga merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Di sini juga ada etika bertelepon, yaitu memperkenalkan diri terlebih dahulu, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan, berbicara dengan jelas, ramah, mencatat pesan atau pembicaraan, dan mengucapkan terima kasih serta salam pada bagian yang terakhir. Selanjutnya ada sikap efektif seorang penerima telepon, yaitu yang pertama caring, yaitu kegiatan memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat masalah penelpon. Yang kedua ada committed, yaitu memiliki rasa terikat organisasi. Dan yang terakhir ada considerate, memiliki sifat penolong dan mengerti, serta memahami emosi penelpon. Dan yang terakhir pada materi ini ada bidang rumah tangga. Salah satu kegiatan yang ada di bidang rumah tangga adalah perawatan gedung. Perawatan gedung merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan suatu bangunan dinilai dari kemampuan bangunan untuk ada pada kondisi yang diharapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan fungsional, diartikan sebagai persyaratan yang terkait dengan fungsi bangunan. Yang kedua ada persyaratan performance, mencangkup beberapa aspek mulai dari performance fisik luar bangunan sampai pada mekanikal dan elektrikal. Yang ketiga ada persyaratan menurut undang-undang, merupakan pernyataan yang tidak bisa diabaikan karena mencangkup regulasi dan legalitas. Dan yang terakhir ada pernyataan menurut user. Biasanya bangunan yang memiliki persyaratan user adalah bangunan-bangunan sewa dan umum. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf dan semoga materi tadi menjadi lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.